Hai semuanya, balik lagi di channel gua. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang ikonik banget, Menara Pisa. Kita bakal ngupas tuntas fakta menarik tentang Menara Pisa yang mungkin selama ini kalian cuma tahu miringnya doang. Gua dulu mikir, ini menara sengaja apa gimana sih dibikin miring? Ternyata ada banyak banget hal seru di baliknya. Jadi, siap-siap ya buat nambah wawasan. Kita bakal jalan-jalan virtual ke Italia, ngebongkar sejarahnya, ngintip sedikit keanehannya, dan pastinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah lama bersarang di benak kalian. Siapa tahu setelah nonton video ini, kalian jadi punya bahan obrolan baru yang keren pas lagi nongkrong sama teman-teman. Pokoknya, jangan kemana-mana, karena kita akan menyelami dunia Menara Pisa lebih dalam dari sekadar foto-foto turis yang lagi pura-pura nahan menaranya biar nggak rubuh. Gue jamin, ada banyak kejutan yang menanti. Yuk, simak videonya sampai habis. Siapa tahu, setelah ini, kalian jadi pengen langsung booking tiket ke Pisa. Oke, langsung aja kita mulai petualangan kita. Oke, fakta pertama yang cukup mengejutkan adalah Menara Pisa itu ternyata nggak berdiri sendirian. Selama ini kan kalau kita lihat foto-foto Menara Pisa, ya udah, menaranya doang yang diekspos. Ternyata, Menara Pisa ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah kompleks arsitektur yang jauh lebih besar dan megah. Namanya Piazza dei Miracoli, atau Lapangan Keajaiban. Di lapangan ini, si menara miring ini punya teman-teman seperjuangan, bangunan-bangunan lain yang gak kalah penting dan bersejarah. Gengnya ini terdiri dari Katedral Pisa, atau Duomo di Pisa yang jadi bangunan utamanya. Terus ada Baptistery, tempat buat pembaptisan, yang bentuknya juga unik banget. Dan yang terakhir ada Campo Santo Monumentale, atau pemakaman monumental. Jadi, Menara Pisa ini sebenarnya adalah menara lonceng atau campanile buat si katedral tadi. Bayangin aja, kita selama ini fokus sama si miringnya doang. Padahal di sekelilingnya itu ada mahakarya arsitektur lain yang mungkin nggak kalah keren. Jadi kalau kalian nanti punya kesempatan buat ke Pisa, jangan cuma foto sama menaranya doang ya. Coba deh eksplorasi juga bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Penting banget buat tahu konteks ini. Karena dengan tahu kalau Menara Pisa itu bagian dari sebuah kompleks yang lebih besar, kita jadi bisa lebih menghargai nilai sejarah dan arsitektur dari keseluruhan area Piazza dei Miracoli. Fakta kedua yang bikin gua melongo adalah soal waktu pembangunannya. Kalian tahu nggak Menara Pisa ini dibangunnya kapan? Konstruksi pertamanya itu dimulai pada tahun 1973. Bayangin, tahun 1973. Dan yang lebih gilanya lagi, menara ini baru benar-benar selesai dibangun sekitar 200 tahun kemudian. 200 tahun guys, coba deh kalian bayangin, 200 tahun itu berapa generasi yang lewat. Ini proyek yang benar-benar lintas generasi. Kenapa bisa selama itu? Apa karena tukangnya mageran? Atau dananya seret? Nah, ternyata ada beberapa alasan. Salah satu alasan utamanya, ya tentu saja karena masalah kemiringannya itu. Begitu ketahuan miring, proyeknya sempat dihentikan cukup lama, hampir 100 tahun malah. Selain masalah kemiringan, ada juga faktor-faktor lain kayak perang antar negara kota di Italia pada masa itu. Terus masalah keuangan, dan mungkin juga teknologi konstruksi zaman dulu yang belum secanggih sekarang. Jadi, pembangunannya itu nggak mulus kayak jalan tol baru diresmiin. Proses pembangunannya sendiri dibagi jadi beberapa tahap. Tahap pertama itu ya pembangunan awal sampai beberapa lantai, terus ketahuan miring. Tahap kedua, setelah berhenti lama, dilanjutin lagi dengan usaha buat ngoreksi kemiringannya. Terus tahap terakhir baru deh dipasang ruang lonceng di bagian paling atas. Jadi, ini bener-bener proyek jangka panjang yang penuh tantangan. Jadi, kalau kalian lihat Menara Pisa, jangan cuma kagum sama miringnya, tapi ingat juga perjuangan panjang di balik pembangunannya. Ini adalah bukti ketekunan, keahlian, dan mungkin juga sedikit keberuntungan karena menaranya nggak jadi rubuh total selama proses pembangunan yang super lama itu. Kenapa sih Menara Pisa bisa miring? Jawabannya adalah, enggak sengaja. Awalnya Menara Pisa ini dirancang buat berdiri tegak lurus. Tapi, tanah tempat Menara Pisa dibangun itu nggak stabil. Pondasinya cuma sekitar 3 meter dalamnya. Akibatnya salah satu sisi pondasi mulai amblas lebih dulu. Jadi Menara Pisa miring bukan karena disengaja, tapi karena kondisi tanah. Fakta berikutnya mungkin udah banyak yang tahu, tapi tetap penting buat dibahas.
Menara Pisa ini, dengan segala kemiringan dan keunikannya, ternyata bukan cuma sekadar bangunan tua yang menarik perhatian turis. Dia ini punya status yang mentereng banget di mata dunia, yaitu sebagai situs warisan dunia UNESCO. Keren kan? Status situs warisan dunia ini nggak diberikan ke sembarang tempat loh. Ada kriteria-kriteria ketat yang harus dipenuhi. Dan Menara Pisa, atau lebih tepatnya, keseluruhan kompleks Piazza dei Miracoli tempat dia berada, berhasil memenuhi kriteria itu, dan resmi dicatat oleh UNESCO pada tahun 1997. Jadi, ini pengakuan resmi bahwa tempat ini punya nilai universal yang luar biasa bagi umat manusia. Apa aja sih yang bikin Piazza dei Miracoli ini istimewa banget sampai diakui UNESCO? Pertama, karena dianggap sebagai mahakarya kejeniusan kreatif manusia. Bayangin aja, di abad pertengahan, orang bisa bikin bangunan-bangunan sekompleks dan seindah itu, dengan detail arsitektur Romanesk yang khas Pisa. Kedua, karena menunjukkan adanya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan yang penting dalam perkembangan arsitektur dan seni. Selain itu, Piazza dei Miracoli juga dianggap sebagai kesaksian unik terhadap tradisi budaya atau peradaban yang telah hilang atau masih hidup. Dan yang pasti, ini adalah contoh luar biasa dari tipe bangunan atau ansambel arsitektur yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia. Jadi, bukan cuma soal estetikanya aja, tapi juga soal cerita dan makna di baliknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bikin penasaran. Sebenarnya, ada apa sih di dalam Menara Pisa itu? Apa isinya kayak istana, penuh dengan ruangan-ruangan mewah dan perabotan antik? Atau mungkin ada museum tersembunyi di dalamnya? Ternyata jawabannya cukup simpel dan mungkin sedikit anti-klimaks buat sebagian orang. Bagian dalam Menara Pisa itu sebenarnya nggak lebih dari sebuah silinder raksasa yang kosong di tengahnya. Iya, beneran, kosong melompong gitu. Jadi, jangan bayangin ada kamar-kamar atau aula-aula besar di setiap lantainya. Struktur utamanya ya, dinding tebal yang melingkar itu. Terus, kalau kosong, ngapain dong orang naik ke atas? Nah, di dalamnya itu ada tangga spiral yang nempel di dinding bagian dalam, yang muter-muter terus sampai ke puncak menara. Jumlah anak tangganya itu sekitar 294 sampai 296 langkah. Tergantung kalian ngitungnya dari mana. Bayangin, naik tangga sebanyak itu dalam kondisi menaranya miring. Pasti sensasinya beda banget ya, kayak lagi mabuk darat tapi sambil olahraga. Tangga inilah yang jadi akses utama buat naik ke bagian paling atas menara, yaitu ke ruang lonceng. Sesuai fungsinya sebagai menara lonceng atau campanile, di puncaknya itu ada 7 buah lonceng besar. Masing-masing lonceng ini punya nada yang beda-beda, mewakili 7 nada dalam skala musik mayor. Jadi kalau dibunyiin semua, bisa jadi konser mini di atas menara. Selain tangga dan lonceng, yang nggak banyak lagi yang bisa dilihat di dalam Menara Pisa. Nah, itu dia tadi beberapa fakta menarik tentang Menara Pisa, yang mungkin selama ini kita cuma tahu luarnya aja, atau cuma tahu miringnya doang. Ternyata, di balik kemiringannya yang ikonik itu, ada banyak banget cerita seru. Mulai dari sejarah pembangunannya yang super lama, fakta bahwa dia nggak sendirian tapi punya geng di Piazza dei Miracoli, sampai ke isi dalamnya yang ternyata cukup simple. Gua harap setelah nonton video ini, wawasan kalian jadi nambah. Dan rasa penasaran kalian soal Menara Pisa jadi sedikit terjawab. Gue sendiri jadi makin kagum sih sama Menara Pisa ini. Dia itu kayak bukti nyata bahwa ketidaksempurnaan itu bisa jadi sesuatu yang indah dan bahkan jadi ikon dunia. Dia juga ngajarin kita soal kesabaran, ketekunan, dan mungkin sedikit keberuntungan dalam menghadapi masalah. Siapa sangka, bangunan yang awalnya dianggap gagal karena miring, malah jadi salah satu destinasi wisata paling populer di dunia, dan diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Semoga informasi yang gue bagiin kali ini bermanfaat buat kalian semua ya. Siapa tahu, bisa jadi bahan obrolan seru pas lagi ngumpul, atau malah jadi inspirasi buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Italia suatu saat nanti. Jangan lupa, kalau kalian punya fakta menarik lainnya tentang Menara Pisa, atau tempat-tempat ikonik lainnya, boleh banget share di kolom komentar di bawah. Gue seneng banget kalau kita bisa saling tukar informasi dan belajar bareng. Itulah beberapa fakta menarik tentang Menara Pisa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!